perkembangan digital di semua atau di lapisan masyarakat ini juga kadang sangat mengembirakan, juga sangat mengkhawatirkan. Betul, medsos mereka terkait dengan yang disampaikan itu akhirnya sudah disebarkan kemana-mana. Iya. Saya selalu melibatkan teman-teman media, Mbak. Besok Jawa Pos TV diundang. Boleh. Halo Sobat JPPod, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya kalau ngomong soal wakil rakyat, tidak henti-henti, banyak sekali isu yang menarik langsung dari sumbernya, yaitu rakyat Jawa Timur. Karena memang tugas utamanya DPRD adalah wakil rakyat yang harusnya benar-benar mendengar suara rakyat, apa keluh kesahnya untuk bisa ditampung. Ya kalau syukur-syukur itu dikatakan bisa dibantu, harus dibantu. Nah, mengingat dengan isunya akhir-akhir ini banyak sekali marak misinformasi, malinformasi, berita hoax, nampaknya lebih cocok adalah kita membahas soal digital. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tersebar dari manapun sosial media yang tidak akurat sumbernya. Langsung saja kita akan menyapa, mungkin beliau ini adalah sosok anggota legislatif yang mahir, yang paham soal informasi karena ini komisinya berkaitan dengan Kominfo juga. Langsung saja kita sapa. Salam sehat Pak Sumardi. Salam sehat Mbak Feni. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Benar ya Pak ya? Betul, Partner betul. kerjanya adalah Kominfo ya Pak ya? Pak, ini ngomong soal digital ini banyak kan Pak pasti yang paham. Banyak yang melek digital tapi tidak paham, kurang paham terkait manfaat dan juga faedahnya ini sendiri. Ya unggu oleh rasan-rasane mak-mak Pak, gibah menyesatkan Pak, tapi dalam bentuk dari handphone. Yeah. Pak, ada nggak sih Pak tanggapan atau pernah nggak mendengarkan keluh-keluh dari masyarakat sendiri dengan berita-berita hoax ini? Kan bisa saja jenengan juga salah satu korban dari misinformasi itu sendiri Pak. Pribon menyikapi dengan era saat ini nih Pak? Ya Mbak Feni, memang terkait dengan dunia digital saat ini perkembangannya sangat luar biasa ya, sangat pesat sekali. Jadi era-era yang sangat luar biasa digital. Jadi menyasar semua usia, semua kelompok-kelompok masyarakat ya. Di mana Bamba juga loh. Iya, makanya. Wes pokoknya ndak melihat umur ya. Semuanya sudah terkait dengan informasi yang terkait dengan perkembangan informasi di dunia digital itu sangat luar biasa. Makanya kita sering melihat bahwa perkembangan digital di semua atau di lapisan masyarakat ini juga kadang sangat mengembirakan, juga sangat mengkhawatirkan. Betul. Apalagi perkembangan terkini terkait dengan informasi apapun sudah bisa mereka lihat, mereka dengar, ya kan? Bahkan mereka itu bisa merubah loh Pak. Betul. Merubah terkait dengan keseharian mereka, merubah terkait dengan pola pikir mereka, pemahaman mereka terkait dengan persoalan-persoalan tertentu. Makanya ini kita sendiri juga melihat perkembangan itu juga sangat-sangat mengkhawatirkan. Makanya kita sering mencoba membangun komunikasi Mbak dengan semua masyarakat yang ada di bawah atau kadang juga di dapil kita. Bagaimana perkembangan digital yang di masyarakat ini juga harus hati-hati juga kan itu, menyikapinya, melihatnya, atau menyebarkannya. Ya, jangan sampai nanti mereka punya maksud baik tapi jadinya tidak benar kan itu Pak. Benar sekali. Itu. Pak, tapi kalau sejauh ini di Jawa Timur sendiri bagaimana Pak? Mungkin secara personal jenengan kan sering nih, bukan sering, memang ada momen untuk di jasmas ya Pak ya, atau enggak reses gitu kan, itu pasti berkontribusi langsung Pak. Ada nggak sih Pak momen-momen khusus jenengan memberikan edukasi gini agar tidak salah informasi dan menyesatkan, yang ujung-ujungnya nanti juga yang terdampak adalah pemerintah dan juga legislatif selaku pemonitor kebijakan pemerintah. Ya, selaku pengawas lah. Pengawasnya. Nah, jadi gini Mbak, terkait dengan perkembangan dunia digital yang saya sampaikan tadi, memang di sela-sela itu kan sebagai salah satu
informasi ya yang bisa kita jadikan parameter ya bagi masyarakat. Setiap kita turun dapil atau kita kumpul-kumpul dengan komunitas atau dengan masyarakat-masyarakat yang ada di desa-desa, kita juga sering membangun sebuah komunikasi dan memberikan edukasi terkait dengan literasi digital, ya kan? Karena kadang persoalan-persoalan itu kadang juga menjadi masalah ya. Bagi legislatif juga. Betul juga ya, pemahaman mereka seperti kemarin terkait dengan persoalan-persoalan yang kemarin itu kadang juga mereka itu salah mencerna terkait dengan informasi itu sehingga akhirnya pemahamannya sudah keliru kan itu. Makanya setiap kita turun dapil atau kegiatan-kegiatan semacam sarasehan, kegiatan terkait dengan kadang kita juga kerjasama sama Kominfo. Oke. Mbak Fani. Terkait dengan pendidikan digital itu kita kerjasama dengan mereka, kita topiknya terkait dengan bijak bermedsos, terkait dengan pendidikan literasi digital dan sebagainya. Di mana isi-isinya kadang kita juga menghadirkan pemateri dari beberapa pihak supaya nanti juga mengedukasi kepada masyarakat bagaimana mereka harus cerdas untuk bersosmed, cerdas untuk berselancar di dunia maya supaya nanti mereka juga paham bahwa jangan sampai mereka bablas sehingga menjadi persoalan-persoalan hukum bagi mereka. Benar, karena toh nantinya juga yang terserang adalah ini yang paling banyak karena yang paling banyak informasi itu adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah langsung ya Pak ya. Benar kan ya Pak? Betul, ini betul. Contoh kasusnya ya kayak kemarin sebelum kemarin rame itu ada juga kebijakan baru terkait dengan sekolah swasta gratis. Nah, itu kalau salah persepsi, salah pemahaman dikiranya langsung dieksekusi. Kemarin pemerintah melakukan kebijakan itu, hari ini harus dieksekusi. Nah, itu kan juga salah juga pemahaman. Nah, itu pentingnya tugasnya jenengan yang meluruskan. Tapi sejauh ini pripun Pak, jenengan secara personal pernah nggak sih Pak dapat teguran atau apa ya bahasanya? Aspirasi. Iya langsung ditegur, Pak iku apa iku Pak kebijakan pemerintah jarine koyo ono ngene iki apa kok gak oleh ngono. Pernah enggak sih Pak? Pasti sering ya Pak? Iya sering kali. Sering kali apalagi masyarakat di bawah ini kan kadang-kadang juga pemahamannya kurang karena mungkin juga mendengar dari pihak-pihak lain, kadang juga mereka ini hanya setengah-setengah mendapatkan informasi itu. Jadi kadang disampaikan kepada kita ini sebenarnya bagaimana sih Pak program ini bagaimana, terus informasi ini bagaimana, betul tidak, kalau enggak terus ini kita bagaimana kan itu. Nah itu nanti memang kita juga harus sabar juga, harus telaten juga memberikan pemahaman kepada mereka. Apalagi terkait dengan informasi yang enggak benar, yang hoax, ini juga perlu diteliti informasinya dari mana, sumbernya dari mana kan itu. Jangan sampai itu akhirnya malah memberikan sebuah pemahaman yang keliru, bahkan sampai mindset ya Mbak ya. Mindset mereka terkait dengan yang disampaikan itu akhirnya sudah disebarkan kemana-mana. Ya, karena sangat mudah sekali untuk didoktrin untuk era-era sekarang. Apalagi ini sebenarnya kompleks nih, paket komplit. Komisi A itu bidangnya pemerintahan, yang notabene berkaitan langsung dengan aturan-aturan dan juga kebijakan. Nah, yang juga partnernya adalah Kominfo, bagaimana mensosialisasikan ya Komisi A. Wah, tugasnya berat-berat nih Pak. Ya, harus dijalani Pak. Harus dijalani. Berarti Bapak ini aktif di masyarakat. Kalau boleh tahu nih Pak ya saya sih kan juga nggak tahu juga. Walaupun tahu mungkin nggak banyak. Tugasnya legislatif itu sebenarnya gimana sih Pak? Apakah hanya sekedar menyaring aspirasi, terus ditampung, diingat dicatat, terus pemerintah eksekusinya nanti di lapangan sejauh mana nanti untuk merealisasikan itu? Kan masih banyak yang nggak tahu karena kemarin-kemarin rame Pak ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya Pak? Iya, boleh. Tugasnya itu sebenarnya gimana sih Pak? Rutenya gitu loh Pak. Ya, paling tidak tugas kita ini kan sebagai paling tidak menampung aspirasi ya, atau kita ini sebagai aspirator Mbak kalau secara umumnya ya. Tapi secara khusus kita ini juga punya tugas ini pengawasan ya, pembentukan undang-undang dan juga penganggaran ya. Di mana kalau kita simpulkan paling tidak kita ini juga harus paham terkait dengan persoalan-persoalan di masyarakat kan itu, aspirasinya apa. Karena
kita ini di masyarakat itu bukan sekedar kita ini seorang dewan, gitu, atau sebagai dewan, tapi kita sudah seperti kayak dewa, Mbak. N-nya hilang, ya kan? Apapun itu kita harus bisa, apapun itu kita harus paham. Bahkan sebelum mereka menyampaikan sesuatu, kita sudah harus tahu apa yang mau disampaikan sama mereka pada kami, kan itu. Makanya saya coba untuk sering berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di bawah. Kadang saya juga coba untuk sekedar ngopi atau sekedar keliling, ya. Memang saya suka, Mbak, untuk turun ke bawah dengan ya ngobrol dengan mereka, karena itu saya memang juga yang pingin. diharapkan, Pak, Betul. oleh masyarakat, Saya Pak. nggak mau pakai jalur-jalur yang formal, ya, yang kaitannya dengan formalitas kita tuh kelihatan bahwa acara-acara apa, ya. Jadi menunjukkan merakyat, ya, karena memang awalnya dari rakyat Ya. biasa. Sebagai wakil rakyat ya juga harus bisa merakyat juga, ya. Saya ingin bangun komunikasi yang baik dan sangat dekat dengan mereka, dengan cara-cara kita lah, gitu loh, Mbak. Nggak harus dengan event-event tertentu yang harus bagaimana, tapi saya ingin lah jam-jam tertentu atau pada saat tertentu sekedar ngopi di warung atau apa, ya, ayolah, karena itu lebih enak, lebih ngobrolnya, berbicara terkait dengan persoalan-persoalan tertentu di mereka atau apa itu lebih nyambung, gitu loh, Mbak. Bisa guyon, bisa serius, kan, ya, jelas, gitu loh. Tapi memang obrolan-obrolan warkop itu lebih enak, Pak. Iya kan, kayak kita ini sebenarnya obrolan-obrolan warkop yang dikemas dalam studio gitu ya. Nggak ngapunten ya, Pak, ya, karena memang kemarin sempat rame. Bukan saya pro ke legislatif atau ke dewan atau tidak pro rakyat, tapi memang apa yang terjadi kemarin itu adalah menjadi catatan kita semua, termasuk jenengan selaku wakil rakyat DPRD. Nah, dan yang perlu digarisbawahi juga tidak semuanya jelek juga, ya, Pak, ya. Nah, ini tugas jenengan juga nih, bagaimana untuk meyakinkan, ya itu tadi, jangan sampai ada stigma, wah butuh 5 tahun tok, lek kate mendekati 5 tahun tekan ke sini. Wajar loh, Pak, ya. Menjalin komunikasi itu penting. Nah, ini kembali lagi akhirnya ke komunikasi. Sejauh ini intensitas Pak Soemardi sendiri dalam menyerap aspirasi melalui intens komunikasi, apa sih, Pak, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Banyak sekali, Pak, ya. Pasca kemarin ada nggak sih, Pak Muksi? Ya, banyak sekali, atau terdampak gitu? Ya pastilah, mereka kan juga Mohon maaf pengen. saya sedikit nyinggung. Kalau nggak berkenan nggak apa. Ya, paling tidak mereka kan juga berharap bahwa simpang siurnya sebuah berita kemarin itu mereka juga ingin tahu dan bertanya langsung kepada kami. Ya, kita jelaskan kepada mereka bahwa ya sudah, ayo kita. Tapi pasti ada kan, Pak, ya, yang tanya gitu? Ya pastilah, Mbak, ya pastilah. Tapi yang penting kita sampaikan, ayo kita jaga komunikasi, jaga silaturahmi. Yang penting kan itu, apapun itu perkembangan di luar. Ya itu tadi, perkembangan itu antara benar dan salah itu ya masih 50-50. Bahkan itu yang benar itu kadang-kadang juga salah, ya kan? Yang salah bisa jadi benar. Makanya saya sampaikan kepada mereka, apapun itu, kalau ayolah kita ngobrol. Saya juga diminta mereka untuk hadir. Kalau tidak sibuk, paling ya saya minta waktu kepada mereka. Apapun persoalan, ayo kita diskusikan bareng-bareng. Wong saya ini juga siapa? Wong saya ini juga bukan apa-apa, ya kan? Tanpa sampean-sampean sehebatnya saya juga tidak mungkin bisa seperti ini, ya kan? Ceritanya kemarin itu ya karena saya ini bagian dari sampean juga, kan itu. Saya sampaikan kepada masyarakat yang ada di dapil saya seperti itu, Mbak. Karena kalau nyari pangkat, nyari jabatan itu kan bukan di sini, kan itu. Karena memang sebelumnya saya juga sudah punya aktivitas yang menurut saya ya sudah saya lakukan, sering berbaur dengan masyarakat, ya. Sebelumnya saya juga seorang advokat yang sering membantu masyarakat miskin, ya, dengan lembaga bantuan hukum saya yang sering saya lakukan kepada masyarakat miskin itu saya gratiskan. Jadi paling tidak ini sambung komunikasi dengan semua lapisan masyarakat itu sudah pernah kita lakukan, gitu loh, Mbak. Makanya saya juga aja dengan masyarakat ini, mau diajak ketemu di mana, ngobrol apapun, ayo, nggak apa-apa. Kita suka lebih terbuka, kan itu. Daripada ada yang ditutupi terus nanti masyarakat nanti nggak tahu dari kita, nanti kan juga repot juga. Ya, semoga lah ada Pak Soemardi lain yang selalu intens, selalu tetap mengingat Amin. rakyatnya di dapilnya. Karena ya lagi-lagi masyarakat kemarin, masyarakat Indonesia juga mengingatkan, seharusnya menjadi pukulan dong buat
teman-teman yang duduk di kursi legislatif tidak ada masyarakat, kalian tidak akan jadi. Ngapunten bener kan ya Pak ya? Betul sekali. Nah, namun ada juga nih bahayanya terkait dengan informasi yang salah. Yang tadi Pak Sumardi bilang salah bisa jadi benar, benar bisa jadi salah. Pentingnya media massa yang turut serta dalam hal ini. Kerjasama dengan Kominfo. Sejauh ini ada nggak sih Pak edukasi selain literasi soal digital, namun pernah nggak sih melibatkan langsung untuk media agar masyarakat ini juga paham? Kalian harus percaya dengan sumber yang akurat. Jangan hanya sekadar media dari sosmed ini atau dari mana gitu Pak. Pernah nggak Pak? Kalau belum pernah, monggo dipernakan. Karena penting sekarang kan banyak media yang ngapunten, media dari sekedar sosmed, tapi kalau sumbernya nggak ini, tetap percaya Pak. Bahaya loh Pak, sampai juga yang diserang. Pernah nggak sih Pak ada edukasi kayak gitu tuh Pak? Iya, beberapa kegiatan kita itu saya selalu melibatkan teman-teman media Mbak. Ya. Besok Jawa Pos TV diundang. Boleh. Beberapa teman-teman, ya itu boleh, saya sangat senang sekali kan itu. Saya terima kasih sekali kan itu. Jadi saya beberapa kegiatan saya kalau turun di komunitas atau di masyarakat, saya selalu kadang undang-undang teman-teman di Dapil Mbak, media di Dapil. Ya. Kadang-kadang teman-teman media di Dapil itu kan banyak ya, ada beberapa. Saya undang, saya minta berapa kan itu, hadirkan untuk kita juga diskusi karena saya butuh komunikasi dari arah yang lain kan gitu Mbak. Benar, saya butuh itu, jadi tidak hanya satu sisi, saya butuh dari beberapa sisi. Supaya apa? Saya ingin bahwa di masyarakat itu harus bagaimana kan itu ya. Kalau memang saya salah, itu, Pak, kalau sampai tolong saya juga diingatkan kan itu, karena kita ke depan ini kan juga harus menjaga semua komponen dan komunitas teman-teman yang ada di lapangan. Apalagi teman media selama ini juga sangat membantu Mbak ya, terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat apapun itu, saya juga sering diajak komunikasi atau di info, jadi makanya saya sangat terima kasih sekali. Makanya kegiatan saya apapun di Dapil, seperti Sambang Dapil atau kegiatan sekedar saya silaturahmi di mana, saya ajak mereka sekedar ngopi atau sekedar kumpul ya, saya ingin dekat dengan semuanya lah di Dapil. Karena itu tadi tujuan saya adalah membangun komunikasi dari semua lini lah, semua lini ya. Betul. Kira-kira ada apa aja di situ, kira-kira saran dan pendapatnya kepada saya itu kira-kira apa kan itu. Keren dong. Itu loh. Itu yang saya lakukan selama ini. Sangat jarang karena Pak, ya jujur saja sih, saya juga cukup lama lah berteman dengan teman-teman Dewan, tapi memang ya itu kan memang hak masing-masing ya Pak. Ada yang suka dengan terekspos, ya kan, ada yang ingin terekspos hanya gimmick, mohon maaf Pak, terlalu jujur, ada yang natural, mungkin salah satunya adalah Pak Sumardi, ya itu mungkin yang diharapkan kita semua. Oke Pak, ini kembali lagi ke topik tadi terkait dengan pentingnya digital. Sejauh ini kalau salah mungkin bisa dikoreksi sama jenengan. Memang kebanyakan Pak ya, edukasi itu lebih mengarah ke sisi positif. Edukasi digital, pentingnya edukasi digital, sisi positif yang selalu ditonjolkan. Namun banyak nih yang mengenyampingkan negatifnya. Padahal ketika kita sudah paham terlebih dahulu dampak negatifnya, otomatis itu akan memicu hal-hal yang positif. Kayak ya banyak case lah ya. Jarang loh Pak kayak gitu. Perlu dong Pak didorong untuk proses lebih dulu negatifnya seperti apa, tapi impact positifnya jauh lebih baik kalau kita sudah tahu dampak negatifnya seperti apa agar terhindar. Iya Mbak, ini kan berangkat dari yang pernah saya lakukan juga ya. Saya sebelumnya juga aktif di dunia hukum ya. Profesi saya sebelumnya juga sebagai advokat. Jadi banyak persoalan-persoalan dari salah ucap di sosmed, salah berbicara atau salah membuat narasi-narasi yang ada di sosmed, sehingga ini menjadi persoalan hukum yang lebih besar kan itu. Pidana ya Pak? Pidana jadinya, ya kan. Mulai dari persoalan dengan suami istri, sehingga sampai mereka cerai kan itu. Mulai dari keluarga sampai mereka bertengkar dan sebagainya. Jadi dicatat ini. Ini advokat loh yang ngomong, advokat yang nangani langsung kasus seperti itu. Jadi, akhirnya ini menjadi persoalan-persoalan yang di luar dari dugaan mereka Mbak. Akhirnya menjerat mereka menjadi persoalan pidana dan akhirnya prosesnya ke pengadilan, ya kan. Kalau udah seperti itu kan
mau dikembalikan lagi juga tergantung dari mereka. Tapi persoalan ini sudah masuk ke ranah-ranah pribadi, ya, masuk ke ranah-ranah hati kan itu. Nah, itu yang kadang-kadang sulit untuk kita satukan. Bisa pun prosesnya panjang kan itu. Nah, makanya itu salah satu dampak negatif terkait dengan perkembangan dunia sosial media atau digital, itu salah satu itu. Kadang mereka nggak paham bahwa ternyata bercengkrama atau berselancar atau mungkin mereka asik di dunia maya, tapi mereka harus paham bahwa ada namanya undang-undang ITE, ya, undang-undang ITE. Ini kan mereka harus paham juga bahwa kadang mereka, oh saya baru tahu ya Pak, saya sebelumnya nggak tahu kan itu. Nah, makanya terkait dengan kita memberikan edukasi terkait dengan literasi digital, kadang itu kita sampaikan, Mbak. Ya, kita sampaikan, hati-hati mereka berbicara apapun di WA atau mungkin di Instagram mereka atau dimanapun, itu sangat hati-hati. Apalagi kalau sudah menyebut seseorang, ya tanpa inisial ya langsung jeblak. Nah, kadang-kadang ada yang merasa bahwa lu ini mungkin ke saya atau bagaimana. Itu kan akhirnya jadi persoalan yang di luar dari pikiran kita. Itu sering terjadi, Mbak, dan itu pernah itu saya coba untuk membantu persoalan itu, ya. Akhirnya di luar dari loh, saya nggak tahu Pak, ternyata kok ini masuk ke ranah kepolisian, ini masuk ke ranah hukum dan sebagainya. Nah, ini sudah terjadi kan itu. Nah, makanya terkait dengan perkembangan dunia digital sangat luar biasa, tapi juga perlu diantisipasi terkait dengan dampak buruknya kan itu. Karena apalagi saat ini kan di kepolisian juga ada nama unit baru terkait dengan cyber. Kan itu. Nah, itu bisa itu kita bicara masalah benar dan tidak benar itu bisa di track siapa ini kan gitu, Mbak. Ngelontok kan Pak Sumarti wis advokat, bidangnya di Komisi A yang berkaitan dengan Kominfo juga, jadi ngelontok, pernah menangani kasus, detail banget ya Pak ya. Ini masih case pribadi, bagi mereka yang usaha juga perlu waspada kan Pak? Betul, sering kali itu Mbak, ada beberapa case yang terkait dengan kaitannya dengan usaha, ya kan, bisnis. Akhirnya apa, Pak? Ya di antara foto produk kayak gitu atau gimana? Termasuk itu juga, terus masalah ya di internal antara karyawan dengan perusahaan, mereka tidak sadar bahwa contoh mungkin bahwa saya tidak puas dengan perusahaan ini atau saya tidak puas dengan pimpinan ini kan itu. Nah ini kan tidak disadari sama mereka bahwa itu sudah gampang tertracking. Betul, sudah memulai sebuah persoalan Pak, yang berdampak terhadap pelanggaran Undang-Undang ITE kan itu. Nah ini yang harus diwaspadai juga, bahwa jangan sampai nanti tidak terlalu asik sehingga terbawa emosi, tanpa sadar kita akhirnya sudah melangkah kepada yang namanya pelanggaran hukum Undang-Undang ITE. Bukan berarti kita mendorong untuk kemunduran, namun ya harus hati-hati lah, harus bijak lah. Mengedukasi agar melek digital dan dimanfaatkan lebih bijak lagi, lek iso lebih menguntungkan, misal buat usaha ya Pak ya. Tidak hanya sekedar bijaksana, bijak sini, bijak situ, bijak sana, kan itu loh Pak. Benar sekali. Pak, langkah apa nih ke depannya untuk Komisi A sendiri dalam fokus digitalisasi ini? Kan penting sekali, apalagi semuanya sekarang udah eranya digital, AI. Nah ini bahaya juga AI. Pak Sumarti saiki ngomongnya apa, iso dirubah nanti omongannya itu melalui AI. Ada nggak Pak gebrakan-gebrakan yang diusulkan nanti Pak dari Komisi A? Iya Mbak, kita saat ini kan lagi monitoring terkait dengan pelayanan publik ya, terkait dengan digitalisasi. Bagaimana pelayanan publik itu nanti bisa terintegrasi ya terhadap semua lini ya, supaya nanti ini kita juga paling tidak dengan terintegrasinya pelayanan publik ini, paling tidak kita juga ya lebih bisa ya lebih mudah dan juga lebih baik lagi terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ya. Ini yang kemarin kita sudah melakukan beberapa kunjungan ke pelayan-pelayan publik ya, apalagi pelayan publik ini kan menyangkut seluruhnya Mbak ya, tidak hanya kepada lembaga tertentu, tapi semua lembaga, rumah sakit, terkait dengan pengurusan KTP dan sebagainya. Kalau nanti ini kita awal semuanya kan berawal dari mimpi Mbak ya. Oke. Mimpi. Nah, makanya bagaimana pelayanan publik ini terintegrasi dengan namanya digitalisasi, mulai dari pelayanan rumah sakit, mulai dari pelayanan pembuatan KTP, pengurusan izin dan sebagainya. Ini kan paling tidak tracking terkait dengan kebutuhan pelayanan publik ini kan nanti bisa dinikmati oleh
semua kalangan masyarakat kan itu. Bahkan bisa dilihat terkait dengan yang apa namanya itu, yang lagi ngurus sesuatu, yang lagi membutuhkan sesuatu terkait dengan informasi publik ini kira-kira siapa, nanti kan bisa dilihat. Oh, Mbak Fani ternyata mau ini, lah ini kan bisa dilihat apa yang nanti dibutuhkan, apa yang diinginkan di situ, gitu Mbak. Kita mimpi seperti itulah Mbak. Tapi ya jangan sampai Pak menyusahkan ya Pak ya. Nitip Pak, saya mewakili rakyat mungkin Pak, jangan sampai lah menyusahkan rakyatnya Pak. Kok mari ngono kayak kemarin yang sempat rame tagline kan ya, gara-gara terlalu canggihnya mungkin ya obrolannya mak-mak kampung gitu loh Pak. Sampai terlalu canggihnya ono tanah nganggur disita negara. Sampai ATM nganggur bilang di iki pajaknya diblokir. Ya apa dipateni kan, itu kan juga menyusahkan ya Pak. Perlu sampean ini Pak, iki omongannya mak-mak iki lu mau Pak. Ya setidaknya mimpi itu bagus, tapi bagaimana juga ketika mengetahui lebih dulu nih dampaknya seperti apa yang perlu diantisipasi agar tidak semakin menyusahkan rakyat seperti saya ini, mungkin salah satunya Pak. Pak, ada pesan lagi mungkin Pak yang disampaikan Pak, mungkin khususnya bagi dapilnya jenengan sudah ini Pak digital semua? Ya, Menuju atau sudah proses? ya proses lah, Sudah proses. Pasti inisiasinya Pak Sumardi. Ya, apapun itu, ini kan aspirasi dari masyarakat. Bersama ya Pak ya. Oke. Pak, ada pesan apa nih Pak yang mungkin disampaikan untuk teman-teman podcast ini Pak? Khususnya di era digital yang mencakup segala usia, nenek-nenek sudah bisa. Pesan apa mungkin yang ingin disampaikan jenengan sebagai wakil rakyat agar masyarakat ini jauh lebih bijak, lebih cerdas lagi. Orang-orang ini cerdas semua Pak, wong cek lah HP ini gadget semua ya. Ya, kepada masyarakat dan juga mungkin semuanya, saudara-saudara saya terutama di dapil, ayo kita berbijak di dalam bermedsos, kita dalam bergadget ya, membuka ruang-ruang yang selama ini mungkin belum tahu atau belum kita masuki, juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti salah menyikapi, salah tekan tombol atau salah penggunaannya nanti sehingga berdampak terhadap persoalan-persoalan hukum. Intinya ayo kita bijak bermedsos dan kita hati-hati di dalam membuat bergadget ya, harus hati-hati. Jaga jempolnya. Betul. Biar tambah pintar. Itu. Ada ini Pak, sampean kayak kan selaku anggota dewan, ada nggak sih Pak layanan digital khusus lapor Pak Sumardi atau apa gitu? Ada nggak sih Pak menampung gitu nggak Pak? Selain bertemu langsung dengan masyarakat. Ya barangkali lintas dapil karena seneng dengan gayanya Pak Sumardi, cara penyampaiannya, cara memberikan edukasi. Ada yang pengen gimana caranya ketemu Pak Sumardi? Ada nggak sih layanan lapor Pak Sumardi? Kan bukan dapil saya gitu. Kalau nggak ada berarti mau dibuat nih. Jadi kalau selama ini itu Mbak Fani, terkait dengan masalah itu, kita selama ini terbuka lah ya dengan teman-teman, apalagi selama ini saya juga sering turun ke daerah ya, dan juga kadang juga sih ada sosmed kita ya, kadang juga ada kita juga kalau di Instagram atau apa ya, ada DM gitu. DM kadang-kadang juga ada lah. Lintas dapil. Kadang ada lintas dapil, kadang ada yang di dapil. Jadi kita ya welcome lah Mbak, apalagi saya Ya ini seharusnya juga, seperti itu Pak, welcome. kita butuh lah ya, butuh seperti itu juga kita butuh lah Mbak, biar nanti hal-hal yang belum pernah kita pikirkan tapi ternyata dari masyarakat menyampaikan, lah ini kan juga perlu kita secara positif ini bagus lah kan itu Mbak. Kita perlulah komunikasi dari semua lini Mbak. Benar, kalau ada kritikan, kalau sekiranya itu membangun, memotivasi ya kita tampung. Kalau itu sekiranya menjerumuskan ya udah kita dengarkan, kita buang. Kan gitu ya Pak ya, bukan anti kritik ya Pak ya. Iya. Kita itu tadi loh Pak, makanya kita tidak sekedar dewan, sudah kayak dewa Pak. Makanya cara berpikir kita ini harus
ya bijaksana, bijak sini, bijak situ kan itu. Yang belum paham bisa berguru ke Pak Sumardi. Baru periode ini ya Pak? Periode ini Mbak, Baru periode ini sudah keren aja. Semoga Amin, periode amin. berikutnya Modoanya, Mbak, terpilih modoanya, lagi, Mbak. tapi tetap ingat sama rakyatnya Amin. nih. Amin. Ya kan Ya. Pak gitu. Pak Sumardi, mungkin terakhir ada pesannya yang mau disampaikan lagi Bapak, mungkin khususnya bagi kawan-kawan di Dapil Jenengan, atau sudah cukup? Ya, seperti yang saya katakan tadi Mbak, kalau terkait dengan masalah digital, masalah kita bersosmed, ya Masalah informasi kebijakan pun lainnya juga nggak ya, apa-apa, makanya Pak. ibu-ibu atau semuanya, ya saudara-saudara kita semua, saya pesan hati-hati untuk juga menebar terkait dengan kabar-kabar hoak ya, mungkin kalau itu hoak ya, atau berita-berita yang lain. Informasi pemerintahan, kebijakan apapun. Itu harus diteliti kebenaran sumbernya bagaimana, dan jangan sampai langsung di-share sehingga nanti berdampak kegaduhan di masyarakat. Kalau kurang jelas tanya Pak Sumardi. Ya, saya rasa itulah Mbak Fani. Kayaknya nanti butuh episode selanjutnya ya Pak. Amin, Semoga amin, semoga ya Pak ya, amin, semoga amin, dengan amin, topik amin. yang berbeda, Betul, dengan betul. suasana agak lebih dingin ya. Terima Terima kasih Pak Sumardi Terima atas kasih, Mbak Ani. waktunya, Terima kasih. memberikan kesempatan kepada Jawa Pos TV bisa hadir ke sini langsung. Ya, saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya di JP Pods khusus bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Bye-bye. Terima kasih. Dipersembahkan oleh